Bismillahirrahmanirrahim. Lalu gane mana hilang? Luga hilang. Kok mentar Bang Luga itu sinyalnya kayaknya nggak ada yang nurunin Bang. Itu terputus Bang Luganya. Iya. Sinyalnya Bang Luga yang putus itu. Sorry. Iya sinyal Coba sinyal Abang Bang. Lebar. Gua pernah nggak gua ngamen gua lagu rohani di rumah lo nggak ada beras, pernah nggak Bang Lewi Leba? Gue Iya, justru malah banyak ngasih orang, bantu makan orang, biar lo tahu. Gua tuh dari jam 7 sampai 11 gua tuh ngamen lagu rohani, lumayan lah 100.000 ya, 80.000 bisa buat beli kuota, beli apa namanya, makan. Kalau tempat tinggal, gue fasilitas gue di sini aja 7.000 meter ini tanah. Harga 100. Tanya Bang Lewi, ini yang gue tempatin, gue tinggal di sini, ini rumah raksasa loh. Ini. Biar lo tahu. Lihat. Tuh, lihat tuh. Ini rumah harganya 190 miliar. Tahu nggak nih? Nih, tuh. Emang lu kira gembel? Ada-ada aja nih orang. Emang siapa nih? Si Gabriel manusia blow on ini ada nggak rumah kau segede itu, Gabriel? Banci, kok ngajar. Tawa mulut kau, bodat. Ini udah sultan ini, bajigur. Masa 24 tua-tua. Ada-ada aja, res. Awan di sini udah kayak raja aja tuh. Mana ada lo punya kontrakan segede ini lo? Gue sendiri di sini. Ini 7.000 meter, 190 miliar. Gimana kalau begitu? Masa 200.000? Begini, Paluga Tambunan. Apa? Dengarkan baik-baik kalau saya omong. Ya udah, buka lah mulut kau. Oke, baik, thank you Paluga. Jadi begini, sebenarnya Paluga ini orangnya asik, menghibur sebenarnya. Cuman kau kalau sudah mulai beritakan firman Tuhan, kau itu sudah mulai Jadi maksudmu Tuhanmu angin. Tuhannya angin gitu. Tai lo. Kalau bapak cowok ganteng lu bilang angin. Blow on. Emang lu kira lah bapak nggak butuh kehangatan? Ya Roh Kudus lah. Tunggu, sabar dulu, tercintanya. Paluga, kita coba dengarkan dulu pendapat Pak Neo. Bagaimana menurut Pak Neo tentang Luga ini? Ini Luga ini kalau menurut saya, tunggu dulu, sabar dulu, Paluga. Ya udahlah. Dulu. Kalau pendapat saya, Luga ini sebenarnya asik, dia sangat menghibur sekali. Tapi kalau sudah bicara tentang firman Tuhan, sebaiknya jangan. Kenapa? Karena akan banyak menyesatkan orang. Aduh, dasar. Bagaimana Pak Neo? Ya mungkin Luga itu ya tampil di masa waktu yang tepat ya menurut saya. Jadi memang media sosial ini memberikan keluasaan ya untuk orang itu mempercayai dan memahami sesuatu sesuai dengan pikirannya sendiri. Nah, kalau di masa lampau ya warna doktrin saya, warna doktrin Luga, wah udah pasti ya kita ditangkap di alun-alun, dibakar hidup-hidup. Iya, kalau di Kalau sekarang kebalik, saya mau bakar orang. Kalau kita ngomong di abad 16 loh ya, kita ngomong di abad 16. Iya, ini 2 abad ke-21 ini beda lah. Nah, makanya memang begini ya. Jadi memang setiap masa kan punya tantangan tersendiri.
Nah, sebenarnya problemnya begini loh. Kalau saya sih sendiri ya nggak terlalu agresif ya. Saya tuh ya santai aja lah. Ya orang mau bahas apa, kalau pas diskusinya nyambung ya kita ngangkat aja, udah gitu aja. Nah, kalau Luga kan memang apa ya, dia sedikit agresif ya dengan Tritunggal Titaniumnya. Yo, iya. Nah, ini sebetulnya Luga itu diuntungkan, ya diuntungkan di dalam apa? Di dalam narasinya. Ya karena apa? Dia muncul di eranya, era yang disebut dengan post-truth. Nah, jadi gini ya Pak Yahweh ya, post-truth begini loh. Benar atau tidaknya itu tergantung narasi yang dibawa, ya orang yang membawa narasi itu. Gitu. Jadi benar atau tidaknya tuh sama sekali tidak tergantung dengan kebenaran yang sejati. Nah, kita itu benar-benar apa ya, sudah di era sosial media, namanya post-truth. Post-truth itu kebenaran itu benar-benar tergantung siapa yang membawa narasi. Tuh, Siapa yang lebih berani. betul. Nah, begitu. Nah, jadi begini. Lawan Luga itu kan seperti Jesus Only. Kemudian Tritunggal yang mainstream ini ya. KTP Ini ya sama lah. ini tuh memang punya kelemahan ya, dua warna doktrin ini punya kelemahan. Kelemahannya Tritunggal tuh begini. Kalau kelemahannya Tritunggal loh ya. 3 atau 1 atau 3. Nah, itu bingung. Nah, Luga tampil begitu loh. 3 atau 1, 3. Wah, gitu. Nah, sehingga justru apa namanya dianggap, kalau zaman sekarang loh ya, zaman sekarang dianggap itulah yang lebih berani dan lebih benar. Nah, gitu. Itu namanya era post-truth. Nah, kemudian kalau Jesus Only ya. Jesus Only itu yang terkadang membingungkan itu, kita kasih logika yang simpel-simpel ya di sosial media ya. Yesus Kristus berdoa pada siapa? Nah, kalau dirinya. kan bilang berdoa pada dirinya sendiri. Nah, orang lain kan yang netral-netral nggak paham semua kan pada tertawa semua. Betul, ngakak. Nah, gitu loh. Jadi Kayak sih dia. pada tertawa semua. Iya, aku juga mau bilang, setelah saya pikir-pikir, ternyata masih ada orang gila di dunia ini. Itu udah turun tuh. Nah, cuman begini. Jadi gini, tapi Jesus Only tidak merasa bahwa itu menggelikan. Iya, Padahal di kalangan orang awam yang nggak ngerti apa-apa, orang awam nggak ngerti warna doktrin. Kalau dijawab Yesus berdoa pada dirinya sendiri, itu saya jamin. Iya. Tertawa semua. Tertawanya tuh ada dua kemungkinan. Tertawanya Betul, memang karena lucu, ya karena lucu. Yang kedua tertawa karena mengejek. Tapi yang saya lihat, kalau saya lihat itu lebih banyak tertawanya karena lucu aja, bukan karena mengejek sih. Kalau di sosial media gimana, Bang? ini. Kalau Titanium gimana? Nah, kalau Titanium kan dijawab simpel-simpel aja. Yesus berdoa siapa? Kepada bapaknya. Bokapnya. Udah gitu aja. Itu Roh Kudus siapa? Mamanya. Roh Kudus Roh Kudus ibunya. Kelar. Selesai masalah. Makanya orang-orang Muslim sama gua ngefans, masuk akal. Iya. Makanya disumbang kemarin. Ini jas saya dua lagi mau datang lagi nih. 3 jas saya dikasih. Banyak sumbangan lah pokoknya. Jadi problemnya tuh begini nanti ya. Nanti problemnya begini. Kalau Luga ini berhasil punya pengikut militan 50 aja, dan enggak usah banyak-banyak kok sampai 100. 50 aja sudah. Dan dia bisa stabil membuat persekutuan. Lalu kemudian donaturnya juga stabil, begitu nggak usah banyak-banyak ya. Nggak usah banyak-banyak, sebulan 50.000 aja. Itu nanti ya dengan seringnya narasi-narasi dari Luga itu akan mengguncang kekristenan di Indonesia. Betul. Padahal 50 doang loh. 50 doang. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena yang 50 doang ini ya tiap minggu membuat posting, tiap minggu membuat diskusi,
tiap minggu membuat konten Tiap sosial hari kita mah. media, tiap minggu membuat seminar kecil-kecilan sambil gitar. Nah, makanya 50 orang ini bisa membuat geger kekristenan di Indonesia. Nah, karena Bang Gabriel udah mau meninggal kemarin gara-gara ini. Dia opnam dia. Ini saya tambahin lagi, Untung ada tambahin Bang lagi ya. Leba. Lanjut. Tambahin lagi. Saya tuh tidak sengaja kemarin scroll-scroll. Pak Deki Ngadas itu dia curhat. Kenapa dia curhat? Karena para bidat itu justru sering memberikan pengajaran-pengajaran tentang doktrin tentang Allah. Entah Unitarian lah, entah Jesus only lah, begitu. Tetapi justru malah orang-orang Tritunggal yang mainstream ini nggak pernah. Ini saya nggak sengaja loh kemarin scroll-scroll itu. Nah, kalau kita tinggal di suatu era, masanya sosial media, masanya post-truth, itu yang justru kelihatan lebih benar itu adalah Tritunggal Titanium. Betul. Kenapa seperti itu? Lah ini tiap hari, tiap minggu ya bikin posting, bikin narasi, bikin diskusi. Ini Luga belum ya, belum punya gereja yang stabil. Kalau sampai sudah punya gereja yang stabil, umatnya 50 biji, wah udah sapu jagat. Bersih. Gitu. Apalagi 1000. Wah, kalau 1000 mah geger. Iya. Saya kan punya tanah di Sumatera kan. Itu sudah saya tafsir nanti yang bisa ngadir bisa 20.000 orang untuk awal. Begini, Karena Pak tanah Andi. saya kan luas, Pak. Pak Luga, Ya, Pak Luga, silakan. sabar dulu. Jadi begini, Pak Luga dan Ya, saya. silakan. Nah, saya akan buat tandingan untuk Tritunggal Titanium. Saya akan buat tandingan, saya adalah Tritunggal Aluminium. Ada setan dari mana? Aduh. Emang Aluminium. dari dulu emang gila. Blow off. Dan lucunya si Leba dukung lagi. Aduh, Leba. Kalau nggak ada Leba ini udah meninggal nih anak satu ini. Tapi biarin lah. Leba lu kawanin saya. Benar. Ini udah nggak ada lagi nih. Udah mau dibunuh sama orang Katolik. Informasi Tapi nggak Nabi, Ya, aku menang tadi debat Nabi sama siapa? di tempat Scorpio Nabi Wis, mantap lah. sama anak buah dia tadi kan. Dua Nanti orang dia lawan nomor tadi. rekening kamu ya. Siap Kamu Nabi, dia nomor. siap Nabi. Nah, Itu kalau gini di- ya Bang Luga ya. Ya kamu jangan marah sama saya ya. Karena saya ini mendoakan yang jelek terhadap kamu. Iya. Semoga gereja yang 50 orang yang kamu dirikan itu bubar. Nah, itu doa saya Iya. begitu. Iya. Tapi Nggak kalau masalah. kamu memang tekun berjuang dan berhasil ya sudah. Saya berdoa untuk jelek terhadap kamu itu pun ya enggak terlalu ngotot lah. Nah gitu. Nggak kalau itu sih nggak masalah. Oh ya sudah. Yang penting kan Titanium ini kan semakin hari makin bahagia. Cuma kadang-kadang si Gabriel ini ada iri hatinya. Cuma dia ini kenapa pula si Luga ini bikin Titanium? Makanya marah dia kan. Berarti Tuhannya Bang Gabriel ini masih angin dong Nabi. Enggak, jomblo. Jomblo. Nggak ada bini, nggak ada tuan perempuan. Jadi dia sendiri aja. Nah kalau Tuhan Titanium kan keluarga bahagia. Ada mama, ada papa, ada anak. Nah itulah kelebihannya. Betul Nabi. Jadi orang muslim pun mengatakan semua yang menolak ajaran Bang Luga hendaklah air cucian kakinya disuruh diminum, kata sejumlah. Nah itu. Ya jadi memang Titanium ini memang luar biasa. Karena makanya kan saya bilang kita harus penuh Roh Kudus supaya Roh Kudus itu yang menuntun kita. Kalau ada Roh Kudus itu selalu bahagia. Gimana Bang Gabriel, mau nggak gabung Titanium? Biar ku bikin gajimu 10 kali lipat. Siap nggak kira-kira?
Biar Mau nggak gabung jomblo di lagi Sumatera, Bang Gabriel kasih Tuhannya. fasilitas, ya kan? Betul. Lari dan Kalau nanti kau gabung, aku dia gaji kau. Gimana Gabriel? Ini si Neo juga kalau mau nih, saya gaji gede nih, asalkan dia masuk Titanio. Loh, jujur ya, gua kenal donatur yang besar itu dari si Neo ini. Gua kenal si Andre kan dari grupnya dia. Si Andre kan linknya kemana-mana jadinya, sampai hari ini gue berkawan sama si Andre. Ini aku minggu ini saya mau ke Semarang tuh, ketemu si Andre lagi. Si Erik, gue kenal si Erik kenalin gue ke konglomerat Semarang semua, itu duitnya memang ratusan triliun. Mana Hartono kan dari si Andre gue kenal dari si Neo, Bang Jody, Pak Jody, betul nggak Bang Jody? Iya, betul. Betul nggak? Waktu kamu bilang jangan keras-keras sama si Andre, ini duitnya yang punya hotel duitnya 200 miliar kan, sejak saat itu si Andre diundang gue Semarang, akhirnya gue jadi akrab. Gue kenal dari si Neo ini. Itu semua konglomerat semua, tanya aja sama dia. Berarti tanpa sengaja bang, ini berarti Pak Neo ini juga pendukung Titanium ini ya. Iya. Artinya gini, saya kenal Andre. Gimana bang Gabriel? Saya kenal Andre itu dari Pak Neo. Andre ini konglomerat Semarang. Pasukan, wah ngeri lah, gompongannya Budi Hartono semua di sini. Nah ini kan hari Minggu ini, minggu depan ini kan gua ke Semarang, gua ngomongin Bang Luga kalau nanti yang di Sumatera jadi itu teman-temannya si Andre yang sponsorin. Jadi kalau gue ngomong triliun itu Nah, saya tanya Bang Luga, jemaat loyalnya sekarang berapa? Saya karena nggak nyimak komalnya Bang Luga ya. ada kali di atas 200 orang kali ya, banyak. Dan ini udah nambah terus. Bahkan Islam sendiri pun kita jadikan jemaat lah, walaupun masih setengah-setengah. Udahlah gabung aja, gabung kan. Kita semua kita angkut, nggak Muslim, nggak Buddha, angkut semua, yang penting penuh kan. Nanti masalah doktrin kan bisa dibersihin kan gitu. Jadi sebenarnya begini ya, kalau kita ngomongin pertempuran doktrin ya, sebenarnya itu tergantung dana. Kalau memang pendana di belakang lo kuat, jadi begini, pendana ini bukan masalah dia kaya raya, dia mau nggak ngucurin kan gitu. Nah, karena gue tahu di belakang gue itu pendananya 1000 kali lipat dari lawan-lawan gue, ya makanya gue jadi santai kan bawahnya kan. Memang belum kucurin, tapi kan sudah ketemu orangnya, tinggal nunggu waktunya aja yang pas gitu. Kita udah ketemu, para konglonya udah ketemu gitu. Karena kan gue kan bekerja di gereja karismatik. Gereja karismatik itu kan hampir 100 orang terkaya ada di situ, di GBI itu. Makanya kan gereja terkaya di Indonesia kan Pastor Niko. Itu konglo semua itu. Peter Sondak, kemarin kami pertemuan di Ruang Raja Wali. Habis Peter Sondak masuk Haritanu di GBI Kebun Siri, ya. Ketemu lagi gue WT Glael di GSJA. Nyambung lagi dari si Isa Karlem Salim, Penginjilan Papua. Semua konglomerat ada di situ. Jadi, nah kalau doktrin-doktrin lain coba, yang nggak sekuat karismatik, kalau masalah donatur, Muslim juga kan kalah. Muslim ada Arab, tapi kan Arab kan nggak mau mendanai Juma. Kalau Arab mau mendanai Juma udah naik Rolls Royce sekarang. Si Handi nggak ngontrak, ini masih ngesot-ngesot. Berarti kan nggak ada dana dari bantuan dari Arab. Nah kalau gua ini, ya kalau untuk makan-makan sehari-hari, transferan kebutuhan sehari ditransfer, tapi untuk yang kelas-kelas berat itu ini lagi gua usahain kan, makanya gua kumpulin banyak gereja untuk support King of King. Nah nanti baru gua bisa nampung dana yang raksasa itu.
Si Andre, si Bang Manasya udah pernah gue bawa ya kan, Bang Manasya. Ketemu si Andre udah gue bawa kan Semarang kan? Udahlah, kan yang waktu di Semarang, ya kan, makan di restoran, ya kan. Betul nggak? Disuruh makan sampai gila nggak kita situ? Gua sampai Iya, kenyang iya. banget, suruh nambah mulu. Itu restoran mahal. Iya. Itu Kongo semua. Si Bang Manasya udah gua kenalin kan, si Erik, siapa lagi tuh, si Andre, si Holis, orang nomor 3, Iya. orang terkaya di Semarang. Terkaya di Semarang ya. Iya. Orang nomor 3, yang nomor 1 Jarum, Michael Hartono, nomor 2 Budi Hartono, nomor 3 tuh si Holis. Kita ngomong triliun, memang teman-teman kita triliun, cuma memang ngucurin dana sebesar itu kan kita juga harus persiapan lah ya, yayasan, grup yang lebih besar kan gitu. Nggak ada, makanya kita mah santai aja, jadi nggak usah terlalu dibawa pusing, santai aja Bang KTTP ya kan. Intinya kan nggak usah kita sesama Kristen, masalah doktrin itu saran sih ya, tak perlu lah. Titanium, buktinya titanium gua doa Roh Kudus turun, gua sampai nangis lo berdoa Roh Kudus. Terus kalau bukan Roh Kudus turun apa gitu loh. Gua doa Roh Kudus hadirat Tuhan udah turun, udah nangis, udah sukacita, udah bahagia. Ya kan? Apalagi yang kurang? Calon istri saya juga anak konglomerat juga, apa coba yang kurang? Nggak ada yang kurang. Saya baru tahu kalau Bang Luga udah punya calon istri. Ya iyalah. Ini saya mau janjian sama dia ketemu. Jadi makanya hidup gue tuh terlalu bahagia. Jangan ngeliat gue tuh dari duit. Luga masih belum naik Avanza. Aduh. Rasul Petrus saja juga emas dan perak tidak ada padaku, demi nama Yesus. Berjalanlah. Itu yang penting. Kalau cuma mau ngumpul-ngumpulin buat beli mobil Avanza, aduh, dari dulu gue pemain musik kok. Gue kan pemain bass, jazz. Ya, gue tuh kelas-kelasnya sekarang tuh Bintang Indrianto, Barili Kumahua. Itu kelas-kelas gue. Kalau gue mau ngikutin kedagingan gue, konglomerat gue, nggak ada gue. Di debat aja gue bisa debat tertop di Indonesia, masa gue di bisnis nggak bisa jadi konglo? Tapi ketika gue jadi penginjil, jangan gue dibandingkan dengan duit, karena duit itu udah gue buang. Gue menjadi hamba Tuhan. Kita udah tinggalin yang namanya pengen buka bisnis ini. Ya aduh, itu udah kita tinggalin. Sekarang kita mau menjadi hamba Tuhan. Nah kalian-kalian inilah yang kaya-kaya inilah kalian mensupport kami. Kalau kalian nggak mau mensupport kami, apa kita balik aja? Lo jadi penginjil, gue yang jadi konglomerat. Gue yang danain lu. Kan begitu. Kalau gue nggak jadi penginjil, gue jadi konglomerat gue sekarang. Wah, lebih sombong lagi gue. Nggak gue anggap lo, kalau duit lu nggak di atas 1 triliun, lo gue buang, gue anggap sampah. Jadi gue ini udah gue tinggalin yang kayak gitu-gitu. Karena kenapa? Nyokap gue itu juga salah satu pemilik toko besar di Tarutung. Nyokap gue itu juga jiwa-jiwa konglomerat. Ngasih makan banyak orang. Kakek gue juga konglo. Kan gue ada darah Cina. Darah Cina kan lo tahu sendiri apanya bisnisnya kayak apa. Gue Batak bapak, nyokap gue Cina. Nyokap gue itu otak bisnisnya gila. Ngapling-ngapling tanah jual 900 juta. Gue bukan orang gembel. Jangan ngeliat gue tuh dari Luga nggak punya Bang Luga, mobil. murid Bang Luga yang paling loyal di TikTok siapa, Bang Luga? Kan ada Troy, ada Nova, terus? ada Bang Manasye. Bang Manasye gue anggap sahabat lah. Oh Ya gitu. kan banyak, belum lagi yang di darat, ya kan. Gitu. Jadi kalau hamba-hamba Tuhan ini jangan diomongin masalah duit, karena kita udah ninggalin duit, iya kan. Dari zaman muda gua, ya kan, umur 20 tahun gue udah main bass jazz, kelas gue udah main di Mana sih jazz. titanium juga? Mana sih? Pak Luga, kita lanjut lagi ini diskusinya. Jadi begini, ini begini. Saya pastikan dulu ini sebenarnya Pak Luga ini bukan Tritunggal dia, tetapi dia adalah variannya dari Paneo ini.
Nah, kau kan punya Tuhan 3 tau lu gak, benar tidak? Betul, betul. Kadang-kadang kau Nah pintar. itu, Betul. sama dengan Paneo. Paneo, kau punya Tuhan 3 juga kan Paneo kan? Iya, 3 benar. Iya, Nah 3. Saya itu, juga 3. nah itu, ini kau Loh, punya, ini kau si punya. Pak Neo ini sudah mau gabung sama saya. Betul Iya, nggak iya, Pak iya. Neo? Cuma Pak Neo, Pak Neo, Roh Kudus ini Kan yang kasih donatur Pak Neo, Bang Gabriel, gimana sih? Iya, kan donatur yang dikasih Bang Andre ya, Bang Luga kan? bukan dikasih donatur, Itu kenapa? artinya Iya, melalui maksudnya temannya kan dia. referensiin kan? Betul, bukan Iya, referensiin, mensupport bukan. lah. Maksudnya karena kita juga kan dulu kan berseberangan juga, cuma karena memang di room dia ada si Andre juga tertarik ngobrol sama gue, ini kita ketemu. Itu sampai hari ini gue disupport sama si Andre. Nah, ini mulai bagus ini, Pak Efraim. Kenapa saya mulai bagus? Nah, saya mulai meluruskan Luga. Ini kan Luga ini dia tidak paham, tidak mengerti apa-apa. Dia sebenarnya tidak tahu apa-apa ini. Dengar dulu, dengar Pak ini. Kau ini bukan Tritunggal. Nah, kau ini adalah Triteos, sama dengan Paneo ini. Nggak apa-apa, Triteos juga nggak masalah. Kan suka-suka gue lah bikin nama, gue yang punya kok. Nggak boleh begitu. Enggak, kalau cari jemaat kan pakai nama Tritunggal lebih legit. Iya betul. Iya. Iya, tapi kan Tritunggal begini Pak Neo. Kau kan sering mengatakan tidak boleh mengibarkan bendera gadungan. Nah, si Luga ini, kalau begini caranya dia kan lagi mengibarkan bendera gadungan. Nah, ini tidak benar yang begini ini. Terus yang nggak gadungan yang mana? Nah, ini Pak Neo, ini coba jelaskan sama si Luga ini biar dia mengerti, Neo. Ya gini Bang Luga, kalau kita memang mau pakai standar yang tinggi, ya memang kita tidak boleh mengibarkan bendera gadungan. Contoh. Ini memang kalau Triteos ya sudah Triteos gitu aja. Oh. Tapi ya gini ya, Pak Yahweh ya. Saya juga memahami apa yang dinarasikan Bang Luga. Kenapa kok saya memahami? Karena yang seperti Bang Luga itu banyak. Contohnya Ryan Hammer itu. Ryan Hammer tahu dari saya. Ya seperti Tahu Bang dari Luga saya. juga. Bukan seperti Bang Luga, dia tahu dari saya. Nah, itu juga dia bilang Tritunggal juga. Makanya ya mau gimana orang Begini Pak Neo. banyak yang begitu. Tunggu sabar Pak Neo. Jadi Iya. kan kau kan sudah tahu bahwa yang ngerti doktrin ini kan hanya 4 orang. Kau, saya, Pawi, Aldi, sama dengan almarhum Ocop. Nah, di luar kita ini bego semua, nggak ngerti apa-apa. Makanya di sini kita perlu kasih mengerti supaya mereka tahu, mereka mengerti gitu. Jangan dibiarkan tambah bego nanti mereka, gitu Pak Neo. Paham Pak Neo? Enggak gini. Si Pak Neo ini memang pahamnya Triteosnya seperti apa coba? Oh, saya Triteos subordinat. Iya, seperti apa itu subordinat itu? Subordinat, Roh Kudus sebagai kalau ada apa? gambar sih enak ya, tapi saya nggak bisa gambar, jadi agak susah ya. Enggak, Roh Kudus itu sebagai laki-laki apa perempuan? Oh, karena Roh Kudus saya 7 obor. 7 obor. Menorah. Kalau Roh Kudus masih 7 obor itu mah pelajaran saya masih 15 tahun yang lalu, berarti masih sayur dong. Gue kira kayak apa? Ya, nggak apa-apa ya, memang masih sayur ya. Gue kira apa gitu, misalnya Roh Kudus sudah berubah jadi misalnya bintang-bintang. Kalau masih 7 obor kan Wahyu pasal 4 ayat 5. Dan dari tahta itu keluar kilat dan guntur, dan 7 obor menyala-nyala. Itu kan simbol 7. Tapi aslinya dia keluar dari Bapa, nggak mungkin keluar dari Bapa tidak segambar dengan Bapa. Yesus saja laki-laki, masa Yesus laki-laki? Kan laki-laki ini kan nggak bisa hamil, nggak bisa berdiri sendiri, pasti ada support dari seorang perempuan.
Memang ya si Gabriel memang manusia sesat ini. Udah Gabriel kau masuk neraka lah biji sono. Tunggu sabar. Kan Nggak sudah di kuat awal. Tunggu sabar dulu nyali. Pak Luga. Jadi begini, kan sudah di awal saya bilang. Nah, Luga ini orangnya sebenarnya asik, dia bisanya cuman sebagai penghibur saja dia. Lebih daripada itu jangan. Kenapa? Karena akan menyesatkan orang banyak. Nah, itu yang saya ulang kembali biar kau ngerti nih Luga. Nah, kita lanjut ini cerita ini. Lo pernah nggak dapat penglihatan? Wah, ini kalau masalah penglihatan ini Pernah nggak? biasa tidak pernah. Orang lo aja kan dari gereja Bala Keselamatan. Itu kan gereja tersayur di Indonesia, gereja terhina. Ada aja si gembel ini. Aduh, sosok ngajarin gue lagi. Gua itu. Iya kan? Coba lihat panel gua kan, asik kan sebentar orangnya ya. kan? Iya. Gue itu kalau bergereja, yang di samping gue tuh Haritanu. Itu udah konglo-konglo semua. Nah, lo kan yang lo hadapin di Sulawesi di ujung Berung sono, paling daftar salah satu orang termiskin di antara hutan-hutan belantara. Jadi gimana lo bisa aduh. Oke, Yahweh. kita ganti-gantian ngomong ini biar asik. Jadi begini, kan sudah saya bilang tadi. Jadi Luga ini, kalau seperti begini dia, ya enggak apa-apa. Kenapa sebenarnya enggak apa-apa? Karena memang dia lagi mau menghibur kita. Itu enggak masalah. Tapi kalau sudah bicara firman Tuhan, kita harus cut dia. Kenapa harus di-cut? Nggak bisa. Faktanya sampai hari ini gue lebih terkenal jauh dari lo, bajigur. Kenapa lo nggak bikin diri lo terkenal? Itu kan dari talo berarti. Lo ngomong kayak di forum-forum internasional, lo masuk TV kayak. Nah, lo aja masih polisi. Lo tangkapin maling aja sono. Ngapain lo ikut-ikut debat agama? Betul nggak? Kalau mau debat agama, tinggalkan PNS lo masuk di gerakan para pengajar-pengajar sesat. Tapi nanti Luga, mudah-mudahan Tuhan memberkati saya. Kita akan ketemu nanti di Jakarta, Luga. Boleh. Iya, saya Ngefans sama Luga. Bang Gabriel, ini Iya. Bang Gabriel kan ini moderator di sini kan. Jadi kalau ada yang mau naikin tamu silakan sesuai dengan keinginan Bang Gabriel. Iya. Nah, Luga ini Kapan kan, datang ke Bang Gabriel? Kapan? Kapan datang? ya, Datanglah. ya nanti saya akan kalau Tuhan berkati, saya ke Jakarta nanti saya akan hubungi Luga atau Pak Efraim di sana kan, begitu. Nah, jadi kita lanjut ini cerita ini, Pak Luga. Jadi begini. Nah, kenapa tadi kau dinaikkan? Nah, karena memang untuk menghibur. Kenapa harus dihibur? Karena ada ketegangan. Betul. Butuh hiburan. Bukankah dibilang sebentar, bukankah Roh Kudus itu penghibur? Nah, Roh Kudus melalui saya, melalui urapannya, ya kan? Jadi adalah sukacita dan penghiburan. Karena di dalam kebenaran itu ada penghiburan. Kalau sudah di dalam kesesatan pasti nggak bisa ada hiburan, betul nggak? Lo sesat terus tuh menghibur, nggak bisa. Kalau gue tiap hari sukacita, bahagia, waduh, Tuhan baiklah Ya. betul. Nah, maksudnya kalau kita bicara tentang Roh Kudus itu kan di saat kita lemah, dia menguatkan kita. Nah, di saat kita dia menghibur kita, gitu. Justru sifat-sifat penghibur itulah ada pada perempuan, makanya nggak ada istilah laki-laki penghibur. Gabriel, ini akhirnya berapa Ya, sih? weh. Saya agak membela Luga ya dalam konteks ini ya, dalam konteks warna doktrin dia ya. Iya. Kenapa kok kan gini? Oh, Luga ini bisa menyesatkan dan seperti ini. Nah, kenapa kok saya bela dia itu begini? Jadi di era sekarang ini malah lucu. Luga yang dianggap menyesatkan, ya kan? Tapi lawan-lawan Luga ini ya itu nggak berbentuk apa-apa.
nggak memiliki bentuk. Maksudnya? Lah sekarang kalau Tritunggal yang mainstream ya, ditanya Tuhanmu satu atau tiga, tiga atau satu aja nggak bisa jawab. Lah kalau ditanya satu atau tiga, tiga atau satu nggak bisa Begini, Pak. jawab, lalu Begini, Pak. bilang punyanya Luga menyesatkan, lah ini kan posisinya malah lebih parah dari Luga. Belum ada satupun yang bisa mengalahkan Tritunggal Titanium ini berdebat. Coba siapa bisa? Diam dulu Nova. Nah, Sabar. Silakan Bang Gabriel. saya ya fokus pada tuduhannya Yahweh ya. Begini Pak Neo. Nih, nah Pak saya Neo, bilang begini. juga dalam konteks ini ya. Pak Neo begini. Oke. Nah jadi gitu, begini. karena lawan-lawannya memang Orang aneh-aneh masih ngomong gitu. dengar dulu, dikasih dengar dulu Pak Neo, lanjut, baru nanti silakan Pak Neo lanjut. Saya, Ya lanjut. iya, jadi gini Pak Yahweh, memang ini bukan karena apa ya, bukan karena saya tuh istilahnya, oh ini Luga warna doktrin sama enggak. Saya fokus pada tuduhannya aja, ya tuduhannya aja. Luga kan dituduh menyesatkan, kan begitu. Iya. Tetapi lawan-lawannya ini yang menuduh Luga menyesatkan ini aneh-aneh semua. Bayangin loh, ditanya satu atau tiga aja nggak bisa jawab. Nah gitu. Nah bagi orang lain ya, ini bagi orang lain ya, itu mungkin kebanggaan ya bilang, oh saya nggak bisa jawab satu atau tiga karena Tuhan itu misteri. Nah, bagi dia begitu, tapi bagi orang lain itu ditertawakan. Itu menunjukkan bahwa warna doktrinmu nggak berbentuk, nggak jelas, nggak berbentuk. Nah, itu yang Tritunggal mainstream ya, yang punya Pak Yahweh yang Wanes ini, ya orang-orang awam itu ya Pak Yahweh ya, itu sukar bisa menerima kalau Yesus itu berdoa pada dirinya sendiri. Ya memang kalau orang udah di brainwash Jesus only, di brainwash Wanes itu baru bisa menerima. Tapi kalau orang awam tuh gini, netral nih, anggap aja orang itu dari background Hindu, Iya dari betul. background Muslim begitu, mendengar pengajaran, oh Yesus berdoa pada dirinya sendiri, mereka tuh pasti ketawa. Betul. Aneh. Nah, lawan-lawannya Luga ini itu nggak nyambung semua. Makanya Luga tampil sebagai pahlawan yang gagah Betul. berkemenangan di mana-mana kalau debat. Emang iya kan di mana-mana Emang iya. pesta terus. Nah gitu. Tawa. Ini bukan karena Luga pinter Pak Yahweh, bukan karena Luga pinter, tapi memang karena lawannya sendiri yang punya doktrin itu menurut saya itu aneh gitu loh. Ditanya satu atau tiga itu bingung. Itu. Jadi gini, waktu saya ditanya Tuhanmu satu apa tiga kan, setelah saya pikir-pikir nggak ada yang salah kalau saya bilang tiga. Satu, Roh Kudus perempuan, Bapak cowok, Yesus anaknya cowok. Emang tiga kok. Kenapa jadi tiga menjadi satu? Tapi kalau dibilang tiga Tuhan, satu keluarga, betul. Karena yang namanya perempuan kan keluar dari tulang rusuk. Jadi istrinya, keluar anaknya. Ya namanya Tritunggal satu keluarga. Itu betul. Tapi kalau dibilang Tuhanmu ada berapa? Jawab tiga, nggak masalah. Nah, cuma karena memang kita udah ditakut-takutin Tuhan satu. Jadi Bang Gabriel inilah yang disebut dengan Kristen yang ke-Islaman. Itu. Oke, baik, saya tanggapi dulu satu persatu dari Lanjut. Pak Neo. Mantap Nah, ini bagus ini, diskusi begini, cara diskusi yang bagus ini. Jadi begini Pak Neo. Nah, kau tadi mengatakan kenapa lawan-lawannya Luga ini pada keok semua jadi ayam sayur. Nah, karena lawannya ini memang bego. Dengar baik-baik ini Pak Neo. Dengar baik-baik ini Pak Neo. Jadi begini Pak Neo. Sebenarnya pertempuran ini
ini oneness melawan triteos saja, tidak ada tritunggal. Tritunggal itu adalah oneness trikotomi sebenarnya. Dia itu oneness sebenarnya. Jadi ini pertempuran hanya dua sebenarnya. Oneness melawan triteos. Ya, Nah, begitu. Nah, tidak ada tritunggal. Tritunggal ini sebenarnya adalah oneness sendiri, oneness trikotomi. Tubuh, jiwa, dan roh, tujiro. Seperti yang Iya, selalu iya. kau katakan itu, Paneo. Ya. Jadi hanya dua ini, ingatnya hanya dua nanti ini, yaitu oneness versus triteos. Nah, Betul, dasarnya oneness, perhatikan ini, Paneo. menjomblo. Dasar ayatnya oneness itu di mana? Dasarnya itu ada di 1 Korintus 8 ayat 6. Di situ bunyi firman Tuhan, namun bagi kita hanya ada satu saja Allah. Ingat, hanya ada satu saja Allah. Siapa itu? Bapa saja. Berarti Roh Kudus kan bukan Bapa. Ini bukan Allah. Yesus ini kan bagi kalian kan dia anak, bukan Bapa juga. Berarti dia bukan Allah juga. Nah, di sini triteos yang kalian gagas ini yang saya bilang tadi sesat. Kenapa? Karena dasar dari 1 Korintus 8 ayat 6 ini hanya ada satu Allah ini. Nah, kalau kalian katakan Roh Kudus ini Allah, Yesus ini ada Allah, ini kacau. Paham? Sampai di sini, Pak Luga? Paham saya. Nah, itu. Jadi, kau Yang harus jadi rubah gini, ayat ini. Yang Kau harus jadi rubah ayat masalah ini. gini, Bang Gabriel begini. Hmm. Suatu kehinaan bagi seorang laki-laki, dia tidak memiliki pasangan hidup. Jangan dulu Inilah ke yang situ. terjadi dengan Nyambung. Yesus. Aduh, Dia kacau. menjomblo. Itu yang menjadi nanti masalahnya. Kemana Tuhan perempuan? Kenapa ada cuma Tuhan cowok? Ketika Jangan kau tidak ngomong ada firman Tuhan. Luga. Saya kan sudah bilang tadi sama kau. Saya sudah ingatkan, kau jangan ngomong firman Tuhan. Tapi kan kenyataan memang nggak ada perempuan-perempuannya, cuma ada Tuhan cowok. Nah, siapa Ini yang lagi boleh- yang bunting? Yang boleh ngomong Ketika firman tidak Tuhan. ada yang bunting, Aduh, ini kacau ini. Yang boleh lawan saya itu hanya Neo ini, Luga. Kalau kau Yesus jangan. bisa hamil nggak? Saya tanya, Yesus bisa hamil nggak? Aduh, kacau ini kan Neo. Kacau. Itu kan Saya kalah. mau pamit tidur tapi sebentar ya. Ini saya tanggapi yang 1 Korintus 8 ayat 6 ya, Pak ya. Jadi begini, ini saya saya minta maaf kalau saya lari seperti Malikil ya. Saya lari seperti Malikil, tapi kamu boleh tanya mereka yang ahli bahasa Yunani-nya supaya saya tidak sepihak lah. Kalau Malikil kan sepihak ya, dia nafsi sendiri, nerjemahin sendiri begitu. Kalau saya enggak, nah sebetulnya itu begini loh. Di 1 Korintus 8 ayat 6 itu terjemahan yang seharusnya koheren atau selaras itu adalah hanya satu sang sumber. Jadi bukan satu Allah. Hanya satu sang sumber, yaitu Allah Bapa. Itu. Jadi Betul. sang sumbernya yang satu, bukan Allahnya. Kenapa? Karena di dalam 1 Korintus 8 ayat 5 itu Rasul Paulus menyebutkan yang disebut Allah di dalam manuskrip itu banyak banget. Yang disebut Tuhan di dalam manuskrip itu banyak banget. Tetapi bagi kita hanya satu sang sumber, yaitu Allah Bapa yang menjadi sumber segala sesuatu. Makanya dikasih Theos exotapanta, patre theos exotapanta. Jadi hotapanta itulah yang diterangkan bahwa itu hanya satu. Heis theos ex hotapanta. Hotapanta itu adalah sang sumber. Jadi yang satu itu sang sumbernya itu, bukan Allahnya. Nah cuman kan saya nggak ingin dianggap kayak Malikil gitu loh. Makanya silahkan nih kayak Bang Luga tanya orang-orang yang pakar bahasa Yunani. Karena kalau ada definite artikel who, itulah yang dia itu diterangkan. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan frase nomina bergandeng.
nomina bergandeng itu nomina yang di depannya itu bisa DM atau MD, menerangkan diterangkan atau diterangkan menerangkan. Nah gitu. Tapi nanti saya dikira kayak Maligil ya, makanya ya kalian pelajari sendirilah. Nah gitu Pak Yahwi. Oke, kalau saya Kejadian 1 ayat 27, perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Kalau perempuan diciptakan menurut gambar Allah, berarti ada Tuhan yang perempuan. Tapi dihilangkan sama si Gabriel. Tuhannya cuma Yesus. Berarti di sini ada namanya penggelapan ketuhanan. Makanya saya nggak suka sama ajaran oneness ini. Karena Tuhan cowok ada, Yesus. Lalu Tuhan perempuan ditiadakan. Nah ini kan suatu kejahatan sebenarnya. Kok ada Tuhan cowok tapi nggak ada Tuhan perempuan? Padahal ada satu kata bahasa Ibrani yang disebut, ada lagu apa tuh? El Shaddai. El Shaddai itu artinya adalah Tuhan yang menyusui. Yesus nggak mungkin memberikan teteknya kepada kalian. Yang bisa menyusui itu cuma perempuan. Jadi penghilangan ketuhanan perempuan, itulah dosa yang terbesar yang dilakukan si Gabriel ini dengan seluruh ajarannya. Begini. Makanya ketika saya bilang mengatakan ini, sedikit lagi, ada namanya si Tom and Jerry, dia selalu mengatakan Yahweh, Yahweh. Lalu saya bilang, kemanakah Mama Yahweh? Ketika Bapak Yahweh kau agung-agungkan, kenapa nggak kau panggil Mama Yahweh? Saya bilang, langsung si Tom and Jerry bilang gini, kamu menghujat, langsung gue diturunin. Langsung dikit. Jadi kemana? Iya, jadi kemana lah Mama Yahweh ini Gabriel? Enak aja Mama kau sendiri kau hilangkan. Berarti mereka berusaha menghilangkan Mama Yahweh. Iya, ya. Ini manusia durhaka ini. Gabriel. Tunggu, Luga. Sudah saya ingatkan kau kalau firman Tuhan, kau ndak usah ngomong. Kenapa jadi kau yang ngatur? Kesannya lebih terkenal dari gue gitu, si lontong, ucok. Gini. Kenapa sampai saya melarang kau bicara tentang firman Tuhan? Saya takutnya apa? Kau nggak bisa melarang yang duduk di 24 tua-tua. Kau duduk di emperan aja, kau berisik kali ya. Awak ini udah duduk di 24 tua-tua. Tahu nggak kau 24 tua-tua? Aduh, nggak tahu. Jangan sampai nanti kau jadi tambah gila. Kok tambah gila sih? Aduh. Foto profil kau aja foto profil orang. Gimana kau ada gila? Ini tadi bagus ini. Saya ngomong dengan Pak Neo ini. Kalian ini mendengar. Ini omongannya Pak Neo ini, kau cuma ditakuti dengan bahasa-bahasa yang miring-miring aja kau udah jiper. Kalau aku mah nggak jiper. Kau dibilang subordinat. Kamu dipelintir dengan bahasa-bahasa itu kau udah ketakutan. Kalau aku mah nggak efek kayak gitu-gitu. Nah, ketakutan saya ini. Masa saya takut? Aneh-aneh aja. Ya kan, dengar. Intinya di dalam ajaran kau durhaka terhadap Tuhan Ibu, Tuhan Bapaknya kau muliakan. Tuhan Bapak, Tuhan Ibu ada nggak? Nggak ada. Berarti menjomblo Tuhan kau. Hiduplah dunia perjombloan. Kenapa Tuhan kau masih menjomblo? Bukankah menjomblo itu adalah kutukan? Jadi begini, Luga. Apalagi sih begini? Kita coba lanjut pelan-pelan. Kau belajar ajaran ini dari mana sih? Dengar dulu ini. Aduh. Ada lagi si KTM katanya Tuhannya nggak punya wajah. Maki-maki lah dia. Tadinya sempat dia menjadi donatur katanya kan. Oke. Tapi ketika Tuhannya nggak punya wajah, udahlah kau danainlah diri kau sendiri. Ku bilang gitu, makanya sakit hati.
Nah, ya saya lanjutkan ini. Nah, kalian yang Apalagi titanium. punya paham, perhatikan ya, punya paham itu artinya apa? Doktrin Hmm. Tuhan tiga. Ingat. Hmm. Nah, Enak lah Tuhan 3. Memang 3 kok. Emang 3. ya Bapak, tunggu mama dulu. sama anak. Aduh. Dulu. Gabriel. Kita ngomong itu ganti-gantian. Kalian Ya ini udah. kesurupan. Saya ngomong, Ya udah. Silakan, Kalian silakan ngomong. Bang Gabriel. Kalian ngomong saya diam. Gimana ini? Ya udah. Nah, dengar baik. Jadi begini, Putus asa pula nanti. bukan putus asa. Kalian itu kayak orang gila. Ngawur ngidul. Orang kalau ngomong itu kamu diam dulu gitu. Ya udah. Coba lihat, kalian kalau ngomong saya kan diam. Nah, itu namanya waras. Kalau orang ngomong kamu juga ngomong, itu kamu gila namanya. Ya dengar baik-baik. Tuhan. Dengar baik ya. Kita ganti-gantian Ya, ngomong. ya udah. Nah, kalian yang punya paham atau doktrin Tuhan tiga, ini saya kasih tahu kepada kalian, saya beritahu ya, biar kalian tahu ini. Hmm. Kalian dalam penginjilan ke RT 6 itu kalian hanya ditertawakan. Hanya ditawarkan. Iya, kenapa kalian ditertawakan? Ya kan? Nah, karena Tuhan kalian itu ada 3, makanya kalian ditertawakan. Justru kalau berbeda dengan Tuhannya orang Muslim, maka wajar dong beda agama, beda ajaran. Makanya kan si Juma sampai bilang, janganlah kau jadi Kristen tapi ke Islam-Islaman. Tuhannya orang Islam satu, kau ikut-ikutan satu. Namanya sudah beda agama, pasti beda ajarannya. Tuhan saya 3. Emang kau pikir kalau Tuhan satu udah hidup kau emang mulia? Coba kau pikir, kalau laki-laki sendiri nggak ada istrinya, bukankah itu suatu kehinaan? Kok Tuhan cuma cowok doang satu? Harusnya ada dong Tuhan cewek sebagai pelindung, memberi hidup, menyusui anak-anaknya, memelihara anak-anaknya. Sebab firman Tuhan berkata sama seperti induk ayam melindungi anak-anaknya, demikian juga aku Tuhan Sion melindungi Israel. Jadi gimana ini? Tuhan menjomblo tuh udah turun dia. Nggak ada perlawanan lah ya Nova ya. Iya Nabi. Tadi aku kan di Komal Islam tadi Nabi yang menang itu kan di Komal Scorpio kan. Iya. Menang positif tadi. Aku panggil Nabi tadi kan nggak datang, ya udahlah aku aja yang menghadapi, aku bilang kan. Apa? Udin Petot atau apa Islam? Islam tadi Nabi ada namanya Toko, si Toko sama si apa tadi itu, sama si Zulkifli kan. Kurobek mulut langsung Nabi. Keok langsung rungkat langsung Nabi, langsung rungkat. langsung Nabi. Nggak mampu dia melawan aku Nabi. Jadi begini, Paluga, Paneo, dan Bu Nova. Makin lama, makin malam, makin ngelantur dia. Iya, silakan Bang Gabriel. Gabriel. Nah ini perhatikan ini, Aduh, buka ayat lagi dia. Oh, pakai ayat ya, pakai ayat. Oke. bukan pakai ayat ini, bukan pakai ayat, makanya dengarkan biar kalian tidak gagal paham. Nah kalian ini yang punya Tuhan 3, itu kalian tidak diakui di Indonesia. Kita nggak butuh pengakuan Indonesia. Indonesia aja udah mau bubar 2030. Dengar baik-baik ya. Aduh, Ingat. Tuhan, ras.
Pancasila, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Maha Esa. Oke. Esa itu artinya apa? Tunggal atau satu. Kalau saya presidennya saya ganti tuh. Nah, ini cuma 3 keluarga. Copok, mami, papi, dan anaknya. Itulah yang harus dituhankan. Benar. Kalau saya presiden saya ganti itu, Pak. Kalau Bapak ganti ketuhanan yang Maha Esa ini menjadi Pancasila 1. Bapak memiliki istri tercinta yaitu Roh Kudus dan anak satu-satunya Yesus Kristus yang adalah anak tunggal Allah. Itulah Tuhan yang ketiga-tiganya paling bahagia. Itulah sila pertama aku bikin. Nah, dengar lo teman-teman, dengar lo Pak Luga. Jangan kau ini mulai ngaco, mulai ngelantur. Ngaco sih, emang Tuhan ada 3 kok. Kau mulai ngaco, mulai ngelantur. Ini kau dengarkan saya nih, biar kau normal ulang. Nah, ini dengar baik-baik, biar kau normal ulang ya. Perhatikan ini. Nah, Indonesia itu mengakui, ingat ya, Indonesia ini mengakui itu Tuhan itu Esa. Esa itu 1 ya? Ini layar ini, perhatikan di layar ini. Lihat, Esa itu artinya 1 atau tunggal. Nah, kau punya aliran punya Tuhan 3. Betul. Nah, aliran yang begini ini di Indonesia itu dianggap aliran sesat. Makanya Indonesia ini miskin. Coba diganti. Sebentar, saya jawab. Saya mau tidur, saya jawab dulu, Bang Luga sama Yawe. Oke, silakan. Iya, jadi gini loh. Jadi kalau ada Maha itu artinya paling. Nah, jadi gini. Jadi seperti 1 Timotius 2 ayat 5 ya. Ya kan? Allah Bapa itu Esa, putranya Yesus Kristus juga Esa. Gitu loh. Tetapi yang Maha Esa itu yang Bapa. Nah, gitu. Jadi ada yang dibandingin. Ya kan? 1 Timotius 2 ayat 5 kalau kalian baca ayatnya. Jadi Yesus Kristus itu Allah yang Esa, Allah Bapa juga Allah yang Esa, kan begitu. Kalau nggak setuju ayat itu nggak apa-apa, saya nggak masalah. Jadi kan ada 2 nih yang Esa. Dengan ayat 1 Timotius 2 ayat 5 loh ya. Nah, justru yang memahami adanya Allah Bapa sebagai Tuhan yang paling Esa, karena dia sang sumber kan. Nah, itu adalah Tritunggal Titanium sama subordinat. Betul. Karena apa? Kita mengakui Allah Bapa itu sebagai ketuhanan yang Maha Esa. Yesus Kristus bukan yang Maha Esa, tapi yang Esa. Tapi bukan yang Maha Esa. Iya. Nah, gitu. Jadi yang punya Tuhan yang Maha Esa itu justru Tritunggal Titanium sama subordinat. Betul. Makanya kan Kenapa dulu begitu? kan Sebentar, Pak Bang Neo Luga, bilang, tak selesaiin dulu. Oke, Tak selesaiin dulu. Karena kalau Jesus only itu percaya Jesus adalah Tuhan yang Esa. Nah, kalau Pancasila sila kesatunya ketuhanan yang Esa, betul. Jesus only betul. Kamu baca di Yudas 1 ayat 25. Yudas 1 ayat 5 itu tidak ada mahanya. Yesus Kristus sebagai pencipta penguasa yang Esa. Sama dengan 1 Timotius 2 ayat 5. Yesus Kristus Allah yang Esa, sama. Nah, Nah, ini bagus ini. kalau Ini bagus, memang sila ke-1 itu menerima Jesus only, ya seharusnya bunyinya ketuhanan yang Esa. Karena Yesus itu di Alkitab itu Tuhan yang Esa, bukan yang Maha Esa. Nah, gitu. Nah, ini bagus ini. Makanya Luga diam. Luga diam. Perhatikan ini, saya diskusi dengan Pak Neo ini. Nah, pertanyaannya begini, Pak Neo. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa ini untuk paham kau ini
siapa Tuhan yang Maha Kuasa ini? Loh, kalau saya kan subordinat ya. Subordinat itu yang Maha Esa, Maha Kuasa, yang Tuhan sejati, satu-satunya Tuhan yang benar ya. Yohanes 17 ayat 3 itu Allah Bapa. Nah, gitu. Nah, Yesus Kristus itu Tuhan yang Esa. Kan 1 Timotius 2 ayat 5 kan? Yesus Kalau Kristus dibilang- Tuhan yang Esa. Kalau dibilang Yesus sama Bapa lebih besar mana, ya lebih besar Bapa lah. Lebih besar Bapa, udah jelas ada ayatnya Yohanes 14 ayat 28. Makanya saya bingung ya, ajaran dari mana nih si Yohanes ini. Gue sabar dulu. Yesus pur. Ini pelan-pelan Luga. Kau tidak akan mampu berhadapan dengan saya Luga. Makanya kau diam, dengar ini guru lagi berdebat ini. Gurumu lagi debat dengan Nah, saya. Saya itu anggap jadi kalau sila ke-1 kucing, ya, sila ke-1 ketuhanan yang Esa. Ah, ini memang benar. Ya, memang benar. Tritunggal Titonium harus diusir dari Indonesia. Triteo subordinat harus diusir dari Indonesia karena apa? Bunyinya ketuhanan yang Esa. Kan begitu. Tapi kalau betul. ketuhanan yang Maha Esa, justru yang bisa hidup di Indonesia itu adalah orang subordinat dan titanium. Betul, usir juga Oke, lawan baik. si Itu Gabriel. sudah diulang. Jadi ingat ya, sudah diulang. Jadi saya sudah mengerti. Nah, di sini berarti yang Maha Esa itu adalah Bapak. Bapa, bukan Yesus kan? Benar tidak? Bukan, bukan. Bukan. Nah, Yesus itu anaknya. iya. Dengar baik ya. Jadi yang Maha Esa atau yang Maha Kuasa itu adalah Bapa. Jadi Tuhan Yesus ini dia bukan Tuhan yang Maha Kuasa atau yang Maha Esa kan? Begitu kalau doktrin kalian kan, benar ya? Pak Neo? Yesus diberikan kuasa oleh Bapa sebagai anak tunggal, bukan sebagai nabi. Anak tunggal itu juga Tuhan. Lu gak lagi yang lain. Ini satu kali keprek ini langsung kau jadi ayam sayur kau lu. Allah, kau bilang aja Yesus yang paling besar, ada kok di atasnya Yesus, makanya Yesus Nah, ini kan. bekerja untuk Bapaknya. Beda aja. Nah, ini di sini sudah mulai jelas warna kita ini. Ini kan warna sudah mulai jelas. Nah, di sini kalian tidak meninggikan Yesus. Ini kan bedanya dengan saya. Sebenarnya lo yang nipu Yesus, tapi lo pakai nama Yesus. Aduh, ini Justru lo menyangkal bahwa diam dulu. Kau kalau ngomong Luga nanti bisa tambah kacau. Kenapa? Karena kau tidak nyambung. yang nggak nyambung tuh lu. Aduh, ini orang parah. Udah ngomong lah dulu kau. Apa sih ajaran kau ini? Nah, dengar baik-baik di sini. Nah, tadi awal kalian mengatakan Tuhan kalian 3. Betul. Nah, makanya saya bawa cerita ini kalau di Indonesia aliran kalian ini aliran sesat. Kenapa aliran kalian adalah aliran sesat? Karena kalian mengatakan Tuhan itu 3. Sementara dasar dari negara kita ini Tuhan itu 1, bukan 3. Paham sampai di sini? Bisa Tuhan nangkap itu tidak lu? satu. Nah, Tuhan yang kau maksud ini cowok apa cewek? Yang satu ini cowok apa cewek? Harus jelas dulu. Nah, tidak nyambung lagi. Cowok, tapi nggak punya bini. Itu lebih sial lagi. Menjomblo namanya. Masa Tuhan kok menjomblo sih? Sekarang saya tanya ya. Halo, sekarang saya tanya. Kamu Nah, sampai kau di sini Luga. Kau itu belum sampai kalau diskusi begini ini. Bapak? Yesus Ini kan kau jadi diam saja bapak. dulu. Yesus kan bisa jadi bapak, bisa jadi anak. Pertanyaannya, Yesus bisa jadi mama nggak? Coba kau jawab.
Kalau Yesus bisa jadi Bapa, kenapa Yesus nggak sekaligus jadi Mama? Jawab. Yesus jadi Bapa bisa, jadi anak bisa. Kenapa Yesus nggak bisa jadi Mama? Nah, itu pertanyaannya, silakan. Tidak ada yang tidak bisa bagi dia. Kalau dulu mana Yesus jadi Mama? Kau coba sekali-sekali Tuhan kau. Bisa nggak Yesus kau jadi Mama? Dengar saya, kenapa? Jadi Bapak bisa, Diam jadi dulu, anak bisa. orang Kenapa kalau nggak jadi ngomong kan Mama? gantian ini. Kenapa Lah beda? ini kan waktu saya bicara. Nah, sudah Masa kau silakan. ngomong mulu? Ini kan waktu saya dong. Ya saya tidur Kau saya kan ya. bilang. Lanjut, Ya lanjut. oke Pak. Yesus kau bilang jadi Bapak bisa, jadi anak bisa. Mampukah Yesus jadi Mama? Coba. Saya jawab, kau diam ya? Silakan. Mampu, tidak ada yang tidak mampu bagi Tuhan Yesus. Ada nggak vaginanya Yesus? Coba jawab. Baik. Mana? Mana Diam vaginanya? dulu. Orang ngomong kau Iya. ngomong juga. Dari tadi kalau saya bilang tidak normal memang kau ini. Diam, kalau dibilang orang ngomong kau diam. Nah, Ya, silakan. kenapa Tuhan Yesus itu disebut Bapa, tidak disebut Ibu? Karena Tuhan tidak beranak. Islam kau. Goblok Tuhan kau. kau. Loh. Kau Tuhan diam kau dulu. tidak beranak. Kau aja bilang Tuhan Yesus si Bapak. Mana mamanya? Berarti dia punya anak. Gimana sih? Kau pikir Tuhan itu seperti kau berkembang biak. Kau Emang ini iya. goblokmu kelebihan. Kan kejadian 1 ayat 27. Laki-laki dan perempuan. Nggak tahu apa-apa kau beranak. dengan kejadian 1 ayat 27 itu. Ah, Kau nama-nama diam. ini manusia tai memang kau ini. Lama-lama Kau kelihatan. goblokmu itu kelebihan. Jangan kelebihan kalau goblok. Udah kau masuk neraka aja Kisono. Ajaran setan kau ajarin di sini. Kenapa? Masa mamanya nggak Diam ada? dulu. Kemana? Diam dulu. Diam dulu. Makanya Maksud kan kau Tuhan tuh duda gitu? saya lagi ngomong dibilang ini orang tidak normal betul. Dibilang saya lagi ngomong kau diam dulu. Ya udah diamlah. Kemana mamanya? Jawab. Nah, kenapa Yesus itu disebut Bapak bukan disebut Ibu? Karena Tuhan tidak beranak. Makanya dia datang dalam wujud laki-laki, bukan dalam wujud perempuan. Nanti kalau dalam wujud perempuan, haid, beranak, ya kan? Nah, ini. Makanya dia datang dalam wujud laki-laki, bukan dalam wujud perempuan. Dan wujud laki-laki itu berbicara tentang apa? Kekuatan. Begitu. Terus bininya kemana? Mamanya kemana? Nggak ada. Ah, kau ini cuma bini-bini saja kau punya Ya otak. udah masuk neraka aja kau. Mamanya nggak Makanya ada. kau menjomblo terus itu, kau saja belum punya bini. Siapa Kau bilang saya Kau sudah menjomblo bini, kan? banyak? Jutaan orang banyak perempuan mama saya. sudah ada bini kau atau belum? Ah, si tolol satu ini. Kau Kau kan jawab masih aja muda. pertanyaannya. Kau aja banci kok. Muka kau muka homo kok. Goblok. Kan ketahuan dari muka lo homo. Mana bini lo coba. Ngajarin orang aja. Kau itu Kan nggak usah ngomong bini-bini. Lu aja belum dari punya cara bini. dari cara ngomong lo tuh homo. Gue tahu kok. Homo, coba lihat lagi. Kau ini memang goblokmu luar biasa. Mana ada laki-laki ngomongnya kayak begini? Ini kan ngomongan homo sebenarnya. Kau ngomong bini, kau sendiri pun belum punya bini. Nggak usah makanya ngomong-ngomong bini terus. Ah, kau juga aneh-aneh saja. Udah gini aja lah. Mending kalau lo memang nggak bisa diajarin, mending lo masuk neraka sono. Ya, goblok. Capek gue ngomong sama lo. Dasar emang ini. Nah, ini bagus tadi diskusi ini sebenarnya. Cuma si Luga ini apa masuk akhirnya jadi putus, jadi kacau kan. Nah, yang bisa ini melawan saya itu hanya si Neo tadi sebenarnya, ya kan. Cuma argumennya itu argumen masih
apa argumen yang tidak jujur. Kenapa saya bilang tidak jujur? Kan di awal dia kan sudah mengatakan bahwa Tuhannya 3. Nah, Tuhan 3 itu di Indonesia ini, apabila ada aliran seperti begitu, itu aliran sesat. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan Pancasila, sila ke 1.